Ya, sekarang bukan siaran radio, sekarang siaran TV. Topik kita bagaimana pengaruh entitas negatif terhadap rumah, prosperity kita juga. Oke. Tempat dan waktunya silakan Bapak Indra Karyadi sebagai Mbah Sejagat. Indra. Udah kayak ini, udah kayak ngomong yes gitu. Ini siaran TV, bukan siaran radio. Pagi, Pak Indra, Pak Abe. Pagi. Iya. Bisa nggak, Pak Abe, ininya nanti video yang hari ini? Kalau hari ini mungkin bisa, ya. Iya. Selamat pagi. Nanti videonya aku kasihnya ke Indra. Nanti Indra yang kalau ada yang mau haknya Indra ngasih atau enggak gitu. Yang lalu nanti aku kasih juga ke Indra. Minggu kemarin 2 minggu ini lagi males, lagi nonton itu serial. Jadi belum gue download. Gitu. Ada beberapa sih yang memang untuk kalangan kita aja, jadi nggak bisa kita share ke luar. Iya. Gimana Ndra? Mau kuisnya sekarang atau apa dulu? Urutannya gimana? Oke. Siapa yang sudah siap video? Nanti kuisnya nanti ya. Kita penjelasan. Kuisnya nanti. Oke, supaya siap. Nanti semuanya juga deg-deg siapa yang rumahnya mau di-scan. Ayo, saya siap. Kalau ditentukan sekarang nanti yang nggak kebagian malah males nontonnya. Oh gitu ya. Oke, siap. Ya. Oke. Tema kita itu tentang pengaruh entitas negatif pada rumah hunian. Ya, bagaimana pengaruhnya kalau umpamanya rumah kita itu ternyata ada entitas negatif atau makhluk yang vibrasi rendah. Ya. Jadi teman-teman mungkin menyadari ya, kalau maunya masuk sebuah rumah, seperti rumah kita ini deh, rumah kita sekarang deh, kalau umpamanya dulu waktu pertama kali masuk dengan sekarang bisa jadi sama, ya suasananya sama, bisa jadi juga berubah. Terus ada beberapa yang rumahnya mungkin direnovasi. Sebelum dan sesudah renovasi, suasananya berbeda. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi... Kemarin ada satu. Ya. Irisnya jangan besar-besar. Iris jangan... Jadi, ini ngomong irisan bawang nih kayaknya. Jadi, kalau umpamanya kita masuk dalam sebuah rumah, itu kan kita sendiri juga vibrasinya berasa ya. Apalagi kalau rumah itu kita baru pertama kali masuk, itu udah pasti berasa. Jadi kalau umpamanya kita rasa vibrasinya itu nyaman dengan rasanya tidak nyaman, itu pasti feeling kita sudah langsung nyambung nih. Ini pasti ada sesuatu. Nah, coba teman-teman sharing dulu. Kira-kira apakah ada rumahnya yang demikian? Ada banget. Sebetulnya, Pak Indra, sebetulnya kemarin ya. Itu hari kemarin. Dengan siapa? Sali. Ibu Sali. Kali. Sali. Sali. Ya. Sebenarnya hari kemarin itu setelah gratitude itu kita lagi ngobrol tuh, aku tuh mau ngomong sebetulnya kita bisa nggak sih memblessing sesuatu benda gitu kayak rumah, cuman kemarin keburu nggak sempet gitu. Nah jadi sebetulnya di rumah aku ini aku udah dari kecil Pak Indra di rumah situ, cuman rumah itu mau dijual itu nggak pernah ada yang mau. Dikarenakan waktu itu sempat ada yang mau sudah kontrak, sudah dibayar, barangnya sudah sebagian dipindahkan, tapi dia minta kembali uang itu. Sampai sebegitunya. Jadi ada kayak beberapa ya kita sih yang orang rumah saya
gitu kan. Kita nggak pernah sekali buat apa ya, ngeliat gitu. Cuman ada beberapa kali kalau untuk yang nginep di situ mereka selalu memperlihatkan gitu kan. Sampai sekarang itu rumah belum bisa dijual, Pak Indra. Oh, oke. Gitu. Jadi makanya kita bingung ini harus kayak gimana gitu. Ada rasa-rasa apa enggak, apa namanya, waktu di rumah itu perasaan gimana? Nyaman atau kayak kemerungsung atau apa? Nyaman, justru kalau untuk orang-orang di rumah kita nyaman sekali di situ. Cuman kalau untuk orang yang baru kayak teman-teman atau saudara yang datang itu kok rumah tuh dingin sekali gitu. Kayak nggak enak aja auranya. Tapi buat orang rumah, buat aku, buat mama itu enak gitu di situ tuh. Malah nggak mau tinggal. Tapi rezeki buat kita tuh nggak ada di situ. Oh, ya. Menarik. Ya, oke. Yang lain gimana? Ada yang sharing? Itu Mas, kalau masuk rumah baru gitu, kita ke tempat itu gitu ya, terus rasanya langsung, aduh, gemerungsung, nggak enak, mual, segala itu gimana tuh Mas? Nggak enak lah perasaannya. Ya. Pertanyaan ya Bu ya? Oke, nanti kita simpan dulu. Oke, yang resen, silakan. Siapa Indra, saya dengan Susi. Ya. Saya dengan Susi. Oh iya, Bu Susi, silakan. Ya, ini sih pengalaman mirip dengan Ibu yang tadi. Kalau saya nih rumah saya udah mau jual, ya. Dari 2 tahun yang lalu. Kalau buat kami yang tinggalin nyaman, dan orang yang setiap kali orang lihat rumah kita, semua rumahnya bagus, nyaman dan enak. Ya. Nah, 2 tahun ini kita pasarin. Terus kemudian setahun yang lalu kami 2 tahun berhasil kami pindah rumah, sudah ke rumah yang baru. Ya. Malah rumah baru yang ditawar. Jadi rumah baru itu kita pasang harga mahal, dibeli orang. Jadi kita balik lagi ke rumah lama lagi. Balik lagi ke rumah lama lagi, dan kita dalam setahun ini kita pasarin, ya. Orang datang banyak, ya. Udah mulai lihat enak, semuanya suka. Tapi kita memang setahun ini katakan belum deal lah. Ini ada yang udah rada hot nih, 2-3 orang. Ya, masih terus-terus, tapi mereka tidak merasa ada mengeluh justru semuanya bagus buat dia. Nah, itu saya juga nggak tahu kenapa. Itu aja sih. Ya. Oke. Pak Alfredo, silakan. Pak Alfredo, yang resen, silakan. Di open mic, Pak. Wah, kayaknya nggak ada. Yang lain? Satu lagi. Saya boleh? Halo? Saya bisa Pak Indra? Oh ya, Pak Alfredo ya. Oke, silakan Pak. Pak Indra? Ya, oke, langsung Pak. Ya, Pak Indra. Saya kan Pak Indra udah tahu bahwa istri saya sakit keras. Nah, ceritanya begini, beberapa minggu yang lalu itu ada beberapa kawan yang mengatakan bahwa rumahnya energinya nggak baik, yang bisa menjadi salah satu penyebab kenapa istri saya jadinya sakit keras gitu. Nah, ceritanya di terawang-terawang gitu ya. Kemarin ada satu lagi loh. Gitu, bahwa sampai dikatakan bahwa wah ini mah tempatnya lurah gitu loh. Jadi ini ya telur juga enak loh, tahu nggak diginiin? Pakai sambal doang. Lurah gitu. Nah, seperti itu. Mantap, lapar deh. Cuman kemudian kan kami ada tim mendoa dari kebetulan kami Katolik gitu ya. Nah, setelah didoakan tuh memang jauh lebih nyaman gitu, lebih kayaknya lebih enak gitu.
Tapi ya seperti itu sih Pak pengalamannya. Tapi sampai sekarang kita masih di rumah ini, memang disarankan katanya secepatnya pindah gitu. Seperti itu sih Pak Indra. Ya. Oke, satu lagi nih, Bu Sokibah, silakan. Ya, Pak Indra, makasih. Ya. Saya itu punya gudang batik. Kebetulan kami beli sekitar 5 tahun yang lalu, dan dia itu kan ceritanya orangnya tuh apa ya, suka pinjem uang terus nggak dikembalikan gitu. Dia kan pedagang batik nih, pengusaha batik. Nah, banyak orang yang tertipu sama dia. Kebetulan kami itu beli rumah dari dia gitu. Tapi karena lewat maklar, sebenarnya itu pingin nyari uang pinjaman gitu loh. Tapi si maklarnya ini bilang kalau mau dijual gitu. Akhirnya kan kita beli dengan harga murah dan sampai sekarang itu kan mau kita jual lagi karena banyak hal yang ribet, mau dijadiin apa gitu kan gitu. Nah, akhirnya ketika kita mau jual, si yang punya ini selalu gondeli mau dibeli, tapi kan udah berapa tahun gitu nggak jadi dibeli terus. Sampai masuk penjara gitu kan. Dan ketika ini yang terakhir ini ada orang yang mau beli, itu pun bilangnya nanti saya beli aja, pokoknya kalau orang lain jangan gitu. Nah, kita kan sampai sekarang itu jadi masih ada yang gondeli. Emang kata tetangga kanan kiri gitu, itu bangunannya lumayan itu Mbak. Jadi cakar-cakarnya itu kuat banget gitu. Dan beberapa orang tertarik. Tapi kenapa susah gitu loh. Gitu aja. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin cukup dulu pengantarnya dari teman-teman. Saya coba kasih penjelasan, sharing sedikit. Jadi begini, rumah atau tanah itu sebenarnya juga satu bentuk energi. Karena bangunan itu juga dibuat dari bahan-bahan bumi yang otomatis juga memiliki energi bumi dan mempunyai berbagai macam sifat. Ada yang sifatnya panas, dingin, padat, lunak, maupun cair. Tanah atau bangunan itu juga memiliki sejarah. Jadi sejarah dari di mana rumah itu dibangun juga memiliki energi. Ya, satu daerah tertentu memiliki energi tertentu. Itu secara umum. Ya, secara spesifik bangunan yang kita tempatin ukuran 36, 45, 52 atau 76 itu semuanya memiliki energi. Ya, bagaimana rumah itu mungkin dibangun dulunya memang kebun atau dulunya ada sumur, dulunya jalan raya, atau bahkan dulunya mungkin tempat pemotongan hewan atau pemakaman. Nah, semua sejarah di tanah itu menempel secara permanen pada saat rumah itu juga dibangun. Ya, nah mulai dari situ tergantung di mana tempat itu dibangun. Kalau umpamanya tempat itu dibangun di daerah yang bagus, energinya bagus, otomatis bangunan rumahnya juga akan mendukung. Tetapi dalam proses pembangunannya, mungkin ada beberapa energi dari pemilik rumah yang masuk dalam proses pembangunan. Misalnya sering berantem ya pada saat rumah itu dibangun, atau mungkin malah ada kelahiran bayi, atau ada kematian anggota keluarga. Nah, semua energi itu juga ikut mempengaruhi pada saat rumah itu nanti
jadi dan bisa ditempati. Ya, pengantarnya seperti itu. Tetapi ada positif dan negatifnya. Memang kalau umpamanya kita ngomong positif, pasti ada yang positif. Ada yang dominan positif, ada yang dominan negatif. Semuanya balance. Jadi kalau umpamanya dari awal tanah itu diberkati, bangunan itu diberkati, didoakan sampai jadi, maka otomatis akan positif, lebih dominan positif. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi dominan negatif. Tetapi dalam perjalanannya, ya semakin tua bangunan itu, rumah itu, maka ada jejak-jejak energi dari penghuni rumah selama ditempati. Misalnya, kalau umpamanya dibangun dari tahun 70 mungkin, ya dari tahun 70 sampai 2020 itu setelah sekian tahun itu ada beberapa generasi yang mungkin dalam rumah itu juga naik turun, ya ada mungkin yang happy, ada peristiwa kebahagiaan di situ, ada juga peristiwa yang menyedihkan, bahkan juga ada energi kemarahan. Semua jejak-jejak emosi itu merupakan energi yang akhirnya menempel dalam rumah itu. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu, teman-teman bisa merasakan kehadiran, oh nenek dulu saya di sini, engkong saya dulu di sini, duduk di sini. Itu semua jejak-jejak energi yang ditinggalkan dari sejak beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun sebelumnya. Nah, dari sharing teman-teman tadi di awal, bisa jadi kalau umpamanya beli dengan harga murah, ya, terus selalu kemerungsung kalau datang ke situ. Atau mungkin waktu penghuni rumahnya juga enak aja, tetapi kalau orang baru malah merasa nggak nyaman, ya. Terus ada juga yang kalau umpamanya nggak di situ malah lebih enak. Begitu masuk di situ, rezekinya seret. Nah, semuanya berpengaruh, baik energi lokasinya, energi rumahnya, maupun jejak energi penghuni rumah yang sebelumnya. Ya, sama seperti kita aja. Kalau umpamanya kita harus mandi setiap hari, terus rumah juga harus begitu, dibersihkan setiap beberapa periode. Mungkin dicat atau diperbaiki, mana yang lubang, mana yang basah. Itu semua seperti merawat tubuh. Ya. Spesifik kalau umpamanya bagaimana pengaruhnya dengan kita. Jadi kalau umpamanya kita saat ini tinggal di rumah itu kemerungsung gitu ya. Nah, bisa jadi itu karena ada pertama yang tadi memang energi tanahnya di mana bangunan itu ditempati. Terus energi rumahnya, bagaimana rumah itu dibangun. Terus bagaimana jejak-jejak energi yang ditinggalkan oleh penghuni-penghuni sebelumnya. Nah, 3 faktor itu. Terus bagaimana penghuni rumah yang sekarang menjaga vibrasinya. Kalau mau menjaga vibrasinya itu di bawah, otomatis yang datang adalah entitas-entitas rendah, lower being. Tapi kalau menjaga dengan banyak doa, wirid, novena, atau rosario, atau apapun, otomatis entitas positif higher being yang akan hadir di rumah itu. Nah, bagaimana membedakannya? Biasanya kalau umpamanya ada, kalau kita bicara soal entitas negatif, karena kalau entitas positif, saya rasa teman-teman pasti akan paham dengan sendirinya. Tetapi bagaimana menangkal kalau umpamanya kita ada entitas negatif? Biasanya seperti tadi, kalau ada pengalaman rumahnya jadi dingin atau sebaliknya panas. Nah, dingin atau panas itu juga ya bedakan dengan hawa cuaca di luar ya. Kalau umpamanya sekarang musim hujan, hawanya panas, nah itu mungkin perlu tanya. Terus
kalau musim panas, terus ternyata ada bagian daerah tertentu yang dingin tapi suasananya lembab. Nah, itu juga perlu dibedakan. Terus yang paling mudah itu adalah penghuni rumah itu malas beribadah. Jadi kalau maunya malas beribadah, memang itu salah satu bujuk dan tipu muslihat setan ya, supaya kita ikut vibrasi mereka, supaya tidak memuji Tuhan itu udah pasti ada sesuatu sih. Terus mungkin ada yang merasakan bau tidak sedap atau malah bau kembang atau bau-bau yang aneh yang tidak ada di daerah sekitar itu. Nah, itu perlu dicurigai. Bisa jadi itu adalah tempat apa namanya, bisa jadi persinggahan, bisa jadi lalu lintas entitas negatif di daerah rumah itu. Terus ada benda-benda yang jatuh ya atau bergerak sendiri. Terus ada kayak kita merasa diawasi, jadi kayak apa namanya, kalau maunya kita sendirian nih, maunya berdua gitu ya. Tapi kok kayaknya ada orang ketiga yang ngeliatin kita dari belakang atau kayak ngerasa ada orang gitu lah. Nah, itu juga perlu dicurigai. Bisa jadi itu adalah tanda-tanda eksistensi entitas negatif. Ya. Jadi hal-hal yang tiga hal yang tadi, ya, sejarah tanah di mana rumah itu dibangun, terus bagaimana rumah itu dibangun, terus bagaimana rumah itu ditempati. Tiga hal itu juga mempengaruhi semuanya penghuninya, akan hadir entitas positif atau entitas negatif. Nah, semuanya berpengaruh. Bisa jadi kalau umpamanya kemarin Nabi cerita saat renovasi ada keluarga yang selalu berantem atau rezekinya jadi seret. Nah, bisa jadi mungkin ada sesuatu di sana. Ya. Terus kalau umpamanya bercerita soal menjual tanah atau menjual rumah, memang harga murah oke lah, semua kita mengejar harga murah. Tetapi kembali lagi, seperti tadi Bu Sukiba tadi cerita, rumah pertama yang pedagang batik tadi, kalau umpamanya kalau kita ngomong ikhlas, kayaknya dia nggak ikhlas. Jadi pada saat rasa tidak ikhlas itu hadir di rumah itu, otomatis energinya akan terjangkar di situ. Jadi bagaimanapun juga emosi dari pemilik rumah yang lama, meskipun sudah berganti pemilik, itu akan menempel di sana. Istilahnya gondeli, jadi menjangkar di situ. Rumah itu tidak akan laku dijual sebelum dia mengikhlaskan. Ini masih untung kalau umpamanya pemiliknya masih hidup. Kalau pemiliknya sudah meninggal, nah itu juga akan berbeda lagi ceritanya. Terus begini, pada saat menjual rumah, ini kita ngomong menjual rumah ya, menjual rumah. Saya pernah satu waktu diminta untuk healing rumah, karena rumah itu sudah rumah warisan dan akan dijual dan hartanya akan dibagi-bagi. Rumahnya memang luas bertingkat dan ada di daerah elit. Cuma dalam kondisi ekonomi sulit seperti ini, kita mengabaikan itu. Yang jadi masalah adalah energi rumahnya. Pertama kali saya masuk adalah aroma konflik, ya, aroma konflik itu timbul dari energi konflik yang dialami oleh penghuni rumah. Nah, pada perjalanan kehidupannya ada beberapa yang saya harus validasi dengan pemiliknya. Makanya saya ngobrol dengan pemiliknya. Ada satu spot di sebelah tangga, saya bilang energi di sini, energi negatif di sini ini
di rumah ini terpusat di sini. Dulu pernah ada kejadian apa di sini? Ya, pemilik rumah sih nggak ngomong, ngomongnya sih nggak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apa. Cuma saya bilang ada emosi, bukan positif negatif ya, emosi itu netral. Jadi ada emosi di sini yang seperti terjangkar di sini. Jadi pemilik rumah itu entah ada kejadian apa, ada di posisi itu spot. Ternyata setelah kita ngobrol panjang lebar, memang ada orang tuanya yang sekarang sudah almarhum. Dulu waktu sebelum rumah itu dibangun, direnovasi, selalu sering seliweran di daerah situ. Oke, nggak masalah. Terus kita keliling rumah. Keliling rumah itu kita scan semua auranya di dinding-dindingnya, kita pelajari jejak energinya, sejarahnya. Jadi ini dulu kenapa, ini bagaimana, ini apa yang terjadi itu kita scan. Di lantai 2 saya lihat ini ada bayi di daerah sini sedang berlarian. Itu energi yang kita rasakan. Jadi kita bukan melihat ada, enggak. Terus pemilik rumah, oh iya cerita, ya dulu ponakannya lahir di sini, semuanya senang nyambut sini. Oke. Terus kembali lagi kenapa rumah ini dijual? Karena kita sudah punya rumah masing-masing, terus rumah ini nggak pernah ditempati selama 10 tahun, terus macam-macam lah. Oke. Terus saya cuma nanya, anaknya ada berapa? Ada anak laki-laki nggak? Nggak ada apa? Kita semuanya bertiga perempuan. Nah, ternyata saya pastikan lagi sampai 3 kali. Benar ya, anaknya nggak ada yang laki. Benar nggak ada. Yakin ya? Yakin. Oke, berarti saya perlu validasi yang lain. Karena saya rasa ada energi kalau dirasakan ya. Rumah ini mau dijual, tetapi yang memegang rumah ini tidak cuma anaknya. Kalau ya saya bilang begitu. Jadi ada beberapa yang memang ada 4 atau berapa gitu. Dan itu ada sebagian yang laki-laki. Saya bingung. Ini laki-lakinya dari mana ya? Oke. Saya ngobrol lagi, saya coba meditasi, saya bersihkan rumahnya, energinya, semuanya saya ini. Ternyata ada mungkin kepikiran waktu kita ngobrol-ngobrol, mungkin kepikiran waktu itu. Baru pemilik rumahnya ingat bahwa ada sebuah sejarah dari keluarga yang memang disembunyikan dari semua keluarga, dan memang ada kehadiran anak laki-laki di sana. Oke, saya baru make sure di sana. Oke, berarti memang ada sosok laki-laki yang menginginkan rumah ini, dan saya harus memastikan itu. Setelah beberapa hari baru diskusi, oke, ternyata selesai. Nah, kalau dari penjelasan itu, berarti kalau umpamanya kita ngomong jual rumah, tidak semata-mata jual bangunan, tetapi termasuk bagaimana sejarah tanah itu, sejarah rumah itu dibangun, jejak-jejak energi yang ada di situ, itu semua mempengaruhi bagaimana supaya rumah itu bisa dijual. Memang ada beberapa yang gampang, yang mudah lah. Saya pernah bantu teman untuk menjual sebuah rumah di daerah Manggarai. Itu kalau harganya sih sekitar, lupa saya, antara 20 atau 30 M gitu ya. Itu 3 bulan 4 bulan laku. Tapi memang banyak faktor, termasuk karena baik penjual rumahnya, pemilik rumahnya. Tetapi ada juga yang seret. Nah, di situ mungkin sebagai pengantar, ya, supaya teman-teman mulai introspeksi nih.
bagaimana ya rumah saya ini dibangun, di atas tanah sejarahnya apa, bagaimana proses bangunannya, terus bagaimana kita hidup sehari-hari merawat bangunan itu dan memberikan energi pada rumah itu, dan bagaimana rumah itu bisa dibersihkan setiap saat. Ya, mungkin itu supaya tidak berpanjang lebar.